Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba pengacara kondang Sunan Kalijaga dan putrinya Salma Vina menggelar jumpa pers sambil berurai tangis. Mantan istri Taki Malik ini meminta mantan suaminya untuk datang meminta maaf atas kasus pencampakan dirinya di tahun 2018 silam. Di momen itu pula Sunan meluapkan murkanya pada mantan menantunya tersebut. Jadi ada satu momen di mana balik lagi ya, seperti aku bilang, aku sama beliau sudah selesai. Oke, aku sudah maafin beliau dan lain-lain, aku sudah menerima keadaan. Tapi sebagai anak, aku juga bisa melihat setelah kejadian itu, memang perubahan di orang tuaku itu drastis sekali. Gitu. Aku bisa melihat lukanya mereka, walaupun aku nggak tahu dalamnya seberapa. Tapi lukanya itu masih sangat terlihat. Walaupun ibu sama ayah juga nggak ngomong. Sehingga ada satu momen di mana akhirnya aku bilang sama beliau gitu. Bilang sama beliau siapa? Sama dia? Sama dia. Dia gak terhormat. Sama dia gitu. Bahwa kayak, ini aku bilang, kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia. Tolong minta maaf sama orang tua saya. Ibu dan ayah. Itu aja yang saya sampaikan. Lo bilang di video lo tuh kemarin 8 tahun saya nggak ada masalah sama Salma. 8 tahun juga udah berapa kali lebaran. Muka lo sama bapak ibu lo nggak pernah datang ke rumah gua. Saya harus ngomong biar para pengikutnya tahu sejauh mana ilmu agamanya, sejauh mana akhlak dan adabnya. Ya, kemunculan Sunan dan Salma Vina lantaran dipicu oleh unggahan Taki Malik yang berusaha menjawab komentar miring netizen ihwal hubungannya dengan Salma Vina di masa lalu. Lewat postingan berisi percakapannya, Taki seolah ingin menunjukkan jika hubungan dirinya dengan mantan istrinya baik-baik saja. Tapi tak dinyana, meski 8 tahun berlalu, rasa sakit hati Sunan itu rupanya belum terobati. Inilah adab atau akhlak dari Salma Vina, putrinya Sunan ya ini. Itu ya, dia nggak belajar ilmu agama sampai ke Mesir, ke Arab, jauh-jauh enggak. Sunan sendiri tak lagi berharap mantan menantunya meminta maaf. Bahkan jika perlu, ia akan meminta pertanggungjawaban Taki Malik di akhirat nanti. Kami sekeluarga akan tunggu kamu di akhirat. Beruntunglah dia kenal saya udah menjadi orang hukum lah, itu aja intinya. Jadi saya tunggunya dia di akhirat aja ntar untuk bertanggung jawab. Semua ibu merasakan dan pasti mengerti apa yang saya rasakan. Ya Allah, mungkin saya sebagai manusia tidak baik, tapi izinkan saya menagih rasa sakit ini nanti di atas sana. Taki Malik sendiri belakangan memang tengah tertimpa kasus sengketa tanah yang dijadikan lahan masjid yang tengah dibangunnya. Ia diketahui belum melunasi pembayaran sebesar 6 miliar rupiah dari total 9 miliar rupiah untuk pembelian 8 kafling tanah di Bogor, Jawa Barat. Bahkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Bogor, Ahmad Taqiyuddin Malik telah digugat oleh Sirhan dan Sania Sanabel Bishir atas kasus Wan Prestasi pada 31 Januari 2024. Alhamdulillah, niat baik saya ingin menyerahkan secara baik-baik sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Sedih sih sebenarnya, sedih. Jamaah di sini juga banyak yang nangis di sana. Cuma artinya kita udah sepakat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Artinya sudah sukarela semuanya. Taki sendiri sempat melakukan perlawanan hukum. Namun setelah melalui proses hukum hingga tingkat kasasi, Taki akhirnya secara sukarela mengembalikan 7 kafling tanah kepada pemiliknya dan mengosongkan tanah sengketa yang di atasnya berdiri Masjid Malikal Mulki. Lantas benarkah sengketa tanah ini akan terus berlanjut seiring tuntutan pihak penggugat? Yang saya bingung tuh gini loh, itu yang bersuara di sana itu, kora-kora di sana itu siapa? Ketemu belum pernah, datang lihat langsung belum pernah. Jadi dia sudah dihukum untuk mengosongkan lahan itu, oleh karena itu dia harus melakukan pengosongan lahan itu secara segera. Sementara saat ini yang dia sedang ada di pusaran persoalan besar mungkin ya, dia minta tolong sama Salma,
Salma langsung iyain kok. Si TM minta tolong, minta izin, ditolong sama dia. Langsung. Sekarang saya mau tanya, yang Salma minta tolong ke dia lakuin nggak gitu? Sementara pasca ribut dengan mantan pengasuh Kamari serta kerap meladeni ocehan netizen, mulai soal hubungannya dengan Justin Hubner hingga dengan adik ipar mendiang suaminya Dali Wasing, hingga membuat Jennifer Koppen lelah dan akhirnya memutuskan untuk hiatus dari media sosial. Dalam curhatannya di akun Instagramnya, Koppen menuliskan, "I will be taking a break of social media. I love you all." Ya, sebelum memutuskan pamit dari medsos, Koppen sempat mencurahkan isi hatinya yang mengaku sudah tak kuat dan ingin menyerah pada dunia lantaran banyak ujian yang dihadapinya. Ya, wajar saja jika Koppen merasa lelah lantaran ujian yang dihadapinya seolah tak pernah berhenti. Apalagi harus menghadapi netizen yang seolah paling tahu tentang hidupnya. "Jujur aku capek banget sama semua badai yang lagi aku alamin. Aku salah apa ya sampai cobaanku kayaknya kok berat banget semuanya." Beruntung Kamari putrinya selalu menjadi penghibur dan penguat dirinya dalam menghadapi segala ujian hidup. Namun Koppen yang merasa sudah lelah menghadapi netizen plus 62 rencananya memilih menetap di Belanda di kampung halaman Justin Hubner. Koppen merasa hidup di luar negeri akan lebih bisa menenangkan hidupnya agar tak lagi mendapat julitan netizen. Bahkan Koppen sudah mulai melihat-lihat apartemen di Belanda yang nantinya akan ditempati. Hi guys, welcome to another a day in my life. Jadi ini pagi-pagi aku bangun karena hari ini kita lagi mau cari-cari apartemen. So, yes, ada kemungkinan kalau I don't know guys, mungkin aku bakal lebih banyak menghabiskan waktu di Belanda daripada di Indonesia. Bukan berarti aku akan melupakan Indonesia ya. Di Belanda ini masih ada nenek aku, om-om aku, saudara-saudara aku. Rata-rata semuanya di sini. Jadi bapak aku tuh 4 bersaudara, punya 4 kakak. Nah mereka tuh semua ada di sini. Jadi ya kalau aku di Belanda aku juga ketemu sama keluarga aku. Makanya kenapa aku merasa nyaman di sini karena masih ada keluarga. Jadi kayak nggak merasa sendirian di negeri orang.